Pemirsa Cahaya Pagi, kayaknya belakangan ini mulai ramai terdengar nama tanaman eukaliptus. Anda pernah dengar? Ternyata tanaman yang tumbuh di tanah air ini punya khasiat baik untuk menangkal virus. Seperti apa? Ini dia liputannya. Seperti inilah keseruan anak-anak saat mengambil daun eukaliptus. Pohon ini tidak ditemukan di pinggir jalan, melainkan harus masuk ke hutan. Pohonnya yang tinggi tidak memungkinkan bila dipanjat tanpa alat bantu. Anak-anak pun harus menggunakan tangga bambu yang panjang, karena tinggi pohon eukaliptus mencapai lebih dari 20 meter. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Begitu juga dengan tanaman berkhasiat ini. Eukaliptus disebut mempunyai banyak khasiat bagi daya tahan tubuh. Apabila sehelai daun eukaliptus diremas, akan tercium aroma minyak esensial yang kuat dan khas. Ya, ini karena daunnya mengandung minyak esensial citronella yang disebut dapat melawan virus dan bakteri, terutama yang sering mengganggu saluran pernafasan. Sekilas, daun eukaliptus hampir mirip dengan daun kayu putih. Yang membedakan, sudah pasti aromanya. Kalau eukaliptus, aromanya mirip minyak sereh wangi. Selain itu, bentuk daun eukaliptus lebih runcing dan panjang, serta warnanya lebih gelap dari daun kayu putih. Daun eukaliptus biasa diolah dengan cara ekstraksi daunnya dan diambil sari minyak alaminya. Menurut penelitian, kemampuan daun ini untuk melawan virus tergantung pula dengan campuran saat diolah. Perbedaan antara eukaliptus dan kayu putih memang ada sedikit perbedaan karena memang kayu putih biasanya dihasilkan oleh pohon yang namanya Malaeleka kajuput, sedangkan eukaliptus biasanya dihasilkan oleh beberapa jenis eukaliptus. Nah, kemudian yang ada di pasaran misalnya juga kita tidak tahu apakah kandungannya seperti apa, campurannya seperti apa, sehingga mungkin kemampuan terhadap virusnya juga akan sangat beragam. Hasil produk dari minyak eukaliptus cukup beragam, mulai dari minyak angin roll-on, balsam, inhaler atau pelega pernafasan, hingga minyak aromaterapi. Salah satu pengolahan daun eukaliptus ada di pabrik milik Kementerian Pertanian yang ada di Kota Bogor. Untuk mendapatkan sari minyak eukaliptus dilakukan proses penyulingan yang membutuhkan waktu 2 hingga 4 jam. Minyak hasil penyulingan ini lalu diberi campuran natrium sulfat atau garam halus untuk menghilangkan kandungan air yang masih terbawa. Nah, selanjutnya minyak eukaliptus ini akan dicampurkan dengan bahan-bahan lain agar khasiatnya lebih optimal dan menghasilkan produk yang siap pakai. Seperti minyak gandapura yang memberikan efek hangat dan panas pada kulit, biasanya akan menghasilkan produk seperti balsam dan minyak roll-on. Ada juga minyak pala untuk produk minyak aromaterapi, sedangkan campuran mentol untuk memberikan sensasi dingin. Masih ada lagi, yakni campuran minyak asiri dan air yang diproses dengan nanoteknologi yang menghasilkan produk inhaler atau pelega nafas yang biasa dihisap lewat hidung saat kita terserang flu. Menurut penelitian, kandungan senyawa eukaliptol pada eukaliptus dapat mengikat main protein pada tubuh manusia, sehingga membuat virus menjadi sulit berkembang dan akhirnya mati. Terkait dengan pengujian antivirus, meskipun kita belum menggunakan COVID-19 dalam uji kita, namun di setiap virus corona itu mempunyai Mpro yang dianggap sebagai target yang sesuai untuk pengembangan viral inhibitor. Nah, disinilah UC eukaliptol ini dapat binding, dapat terikat pada Mpro sehingga dapat menghambat replikasi dari virus corona. Meskipun sekarang sudah ada vaksin yang diharapkan bisa mencegah dan melawan virus corona di dalam tubuh kita, tidak ada salahnya jika kita tetap melakukan beberapa usaha preventif. Selain dengan menjaga protokol kesehatan, juga dengan menggunakan produk herbal alami seperti minyak eukaliptus ini. Manusia berusaha, Allah lah yang menentukan. Allah berfirman, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.